Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ratas tadi telah kami update ke Bapak Presiden bahwa beberapa negara sudah mengalami puncak dari kasus Omikron. Dan puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi. Waktunya berkisar antara 35 sampai 65 hari. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana. Indonesia pertama kali kita teridentifikasi adalah pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naiknya di awal Januari. Nah, antara 35 sampai 65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Yang kedua juga kami sampaikan bahwa sudah terlihat di negara-negara tersebut hospitalisasinya antara 30% sampai 40% dari hospitalisasi Delta. Jadi walaupun kenaikannya lebih cepat dan tinggi, jumlah kasusnya akan lebih banyak dan penularannya lebih cepat, tapi hospitalisasinya lebih rendah. Sehingga minta tolong dikomunikasikan dengan baik ke seluruh rakyat, bahwa nanti kalau ada kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak, tidak usah panik, kita terus waspada, kita monitor ketat hospitalisasi. Artinya yang masuk ke rumah sakitnya seperti apa. Sampai sekarang sudah lebih dari 500 orang yang terkena Omikron yang dirawat di rumah sakit, dan yang pulang sudah 300-an, yang butuh oksigen hanya 3, dan itu masuk kategori ringan, jadi tidak perlu sampai ventilator, masih oksigen biasa yang dipasang di mulut, tidak dimasukkan ke dalam. Dan dari 3 orang yang diberikan oksigen, 2 diantaranya sudah sembuh dan sudah pulang. Jadi itu update-nya mengenai status pandemi Omikron ini. Yang kedua, kami juga sampaikan bahwa sebagian besar, lebih dari 90% memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta ini. Beberapa hal yang tadi menjadi arahan Bapak Presiden adalah dipastikan walaupun kita tidak usah panik, tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes di Jakarta harus ditingkatkan, penggunaan peduli lindungi juga harus diperketat, testing, tracing, dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan, dianjurkan untuk tidak berkerumun, dan tidak mobilitasnya terlampau banyak. Jalankan saja yang normal yang sekarang sudah dijalankan, tapi hindari kerumunan. Kalau disarankan tidak usah ke luar negeri, kalau tidak perlu perjalanan luar kota pun kita kurangi, kalau bisa lakukan dengan Zoom, karena itu nanti akan mengurangi laju penularan dari Omikron yang akan naik sangat tinggi dan sangat cepat di DKI Jabodetabek dalam beberapa minggu ke depan ini. Selain dari protokol kesehatan tadi, surveillance-nya juga diminta agar ditingkatkan. Sudah minta bantuan TNI Polri agar testing, tracing-nya diperketat lagi. Teman-teman juga media tolong bantu agar testing, tracing-nya warga diperketat. Kemudian kalau yang ada segera masuk ke isolasi. Juga yang ketiga, selain protokol kesehatan dan surveillance, juga dipastikan bahwa semua rakyat Jakarta, Jabodetabek, akan dipercepat vaksinasi boosternya, agar mereka siap kalau nanti gelombang Omikron itu naik secara cepat dan tinggi. Kemudian yang terakhir, dari sisi rumah sakit, pemerintah sudah mempersiapkan obat-obatan. Paxlovid 400.000 tablet sudah datang, kami sudah lihat. Rencananya juga akan diproduksi di Indonesia bulan Maret-April. Kita sudah dalam proses mendatangkan Paxlovid juga, ini antivirus dari Pfizer yang mudah-mudahan bisa datang di bulan Februari, sehingga pada saat nanti terjadi lonjakan, obat-obatannya pun sudah siap. Arahan Bapak Presiden agar dipastikan obat-obatan ini bukan hanya tersedia di puskesmas atau rumah sakit pemerintah, tapi juga tersedia di apotek-apotek. Memang sesuai dengan jenis obatnya. Jadi ada obat mana yang bisa dibeli umum, obat mana yang harus dibeli mendapatkan resep dokter, mana obat mana yang hanya bisa diberikan melalui perawatan rumah sakit. Demikian Pak Menko, terima kasih rekan-rekan wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.